Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi Anda semua, terutama yang sudah mengikuti channel saya dan setia mengikuti channel saya. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview tanaman cabai di usia 72 hari setelah tanam. Dan kemudian kita fokusnya setelah usia 72 hari setelah tanam seperti ini. Agar buahnya lebat seperti ini, tentunya kita harus melakukan proses perawatan yang baik dan benar ya teman-teman. Termasuk penyempraian yang benar dan juga pupuk susulan yang benar ya teman-teman. Kemudian pupuknya apa-apa saja dan kemudian dosisnya berapa. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara meningkatkan kualitas tanaman cabai kita, tentunya agar berbuah lebat dan tentunya produktif. Saran antara 17 bulan. Karena sebagaimana telah ketahui kita bersama bahwa ini adalah jenis cabai rawit hijau pelita 8F1 yang memang saya suka sekali untuk proses penanaman jenis cabai rawit hijau pelita 8F1 seperti ini ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai, pupuknya apa-apa saja dan kemudian caranya bagaimana. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk perawatan di cabai usia 72 hari setelah tanam ya teman-teman. Saya menggunakan ini adalah NPK 1515. Kalau di fase vegetatif dulu saya fokus ke masa pertumbuhan dengan menggunakan NPK 1616, dan pada kesempatan hari ini kita pun fokus sama karena ini akan tentunya mendoping atau mendongkrak daripada pertumbuhan batang dari bawah, kemudian daun, dan tentunya cikal bakal bunga dan buah ya teman-teman. Setelah itu saya menggunakan ini dia ya teman-teman, KCL. Ini adalah pupuk KCL. Dan kemudian saya menggunakan garam kasar ya teman-teman. Jadi kalau kita aduk ketiga bahan ini, NPK 15, KCL, dan kemudian garam, ini akan meningkatkan pH tanah dan meningkatkan kesuburan daripada tanaman cabai yang kita miliki. Ini akan menjadi NPK 20 20 20 ya teman-teman. Artinya nitrogennya 20 ya, fosfatnya 20, dan kemudian kaliumnya 20. Ini akan lebih cenderung lebih baik dengan campuran bahan ini dan akan menjadikan buah cabai yang kita miliki berbuah lebat ya teman-teman. Semoga bagi teman-teman yang baru bergabung yang memiliki tanaman cabai, inilah cara bagaimana kita untuk melebatkan buah cabai dengan dosis peningkatan unsur yang sangat dibutuhkan untuk tanaman cabai ya teman-teman. Dan kemudian kita ke harganya dulu ya teman-teman. Ini untuk harga ya, untuk satu karung ini adalah Rp700.000 di daerah saya untuk NPK 1515, dan kemudian untuk KCL bubuk seperti ini harganya sekitar Rp550.000, dan kemudian untuk garam ini hanya Rp2.000 ya teman-teman. Saya ini belinya di online shop Rp2.000 per kilogram. Jadi ketiga bahan ini kita campur dan kemudian kita aplikasikan kepada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan cabai ini kan posisi 72 hari setelah tanam. Jadi nantinya ini akan tinggi dan kemudian buahnya akan cenderung lebih banyak dan lebat ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini di usia 72 hari pun memang buahnya sudah mulai lebat ya teman-teman. Setiap pohonnya ini sudah mulai lebat sekali, bisa teman-teman simak ya. Ini setiap pohon seperti ini sangat lebat sekali. Hampir setiap pohon pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke dosisnya ya teman-teman. Jadi untuk NPK 1515 ini ya, saya membelinya satu karung. Bentuk karungnya seperti ini ya. Kita menggunakan 1:1. Artinya untuk 1 kg NPK kita menggunakan
KCL-nya pun 1 kg. Dan kemudian untuk garamnya ini hanya setengah kilogram. Jadi 1 kg NPK, 1 kg KCL, dan ini setengah kilogram ya. Dosisnya seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian untuk cara mengaplikasikannya ya, untuk cara mengaplikasikan kepada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Jadi kita melakukan dengan proses penugalan. Kenapa ditugal, Bang? Jadi saran saya ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan cabai, baik jenis cabai rawit hijau ataupun cabai yang lainnya, jadi saran saya ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Artinya ketika musim hujan, teman-teman silahkan aplikasikan pupuk itu dengan cara ditugal. Dan kemudian jika musim kemarau, silahkan aplikasikan pupuk itu dengan cara dikocor ya teman-teman. Ini akan jauh lebih efektif ketimbang kebalik ya teman-teman. Jadi tetap musim kemarau kita melakukan proses pemupukan dengan cara dikocor, dan kemudian pada musim hujan kita melakukan proses pemupukan dengan cara ditugal ya teman-teman. Dan kemudian memang untuk cara yang saya lakukan ya teman-teman, dengan menggunakan sistem 21, artinya 1 kali dikocor, 1 kali dikocor, dan kemudian 1 kali ditugal, itu akan cenderung jauh lebih bagus ya teman-teman. Karena nutrisi atau unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita itu cenderung lebih terpenuhi ya teman-teman. Dengan cara tersebut ya teman-teman, 1 minggunya dikocor, 1 minggunya dikocor, kemudian 1 minggunya ditugal. Lakukan hal yang sama sampai seterusnya, sampai cabai ini memang berbuah lebat seperti ini ya teman-teman. Jadi meskipun kita melakukan proses perawatan dengan biaya yang cukup mahal, tapi secara kalkulasi atau perhitungan kita asumsikan bahwa kalau kita menanam 100 pohon dikalikan 1 kali panen itu adalah 5 kg ya teman-teman. 100 pohon sekali panen 5 kg dengan harga cenderung di posisi antara 50 sampai 60 ribu rupiah. Berarti kita sekali panen itu 300 ribu rupiah ya teman-teman. Sementara kita untuk mengaplikasikan pupuk yang kita gunakan ya, dalam seminggu sekali kita menggunakan kisaran antara 50 ribu rupiah saja ya teman-teman. Karena dosisnya memang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi cenderung keuntungan tetap akan kita peroleh untuk jenis cabai rawit Pelita 8 F1 ya teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman terhimpit atau dengan biaya perawatan yang cenderung agak mahal. Tetap perhitungannya harus kita perhatikan ya teman-teman. Dan kemudian saya sarankan juga kepada teman-teman yang biasanya menggunakan debu, abu sisa pembakaran, itu untuk proses perawatan cabai rawit di fase vegetatif jangan dilakukan ya teman-teman. Tapi untuk proses di fase generatif seperti ini, kalau teman-teman ingin menaburkan abu hasil sisa pembakaran itu tidak masalah ya teman-teman. Itu akan bagus. Kalau fase vegetatif itu biasanya kalau kita menggunakan abu hasil sisa pembakaran cenderung akar tidak mudah untuk berkembang biak ya teman-teman. Oke, kita aplikasikan ya. Jadi seperti ini saja. KCL-nya juga sama seperti ini. NPK. Barulah kita kasih garam. Seperti ini. Ini berfungsi, garam ini berfungsi sebagaimana yang kita ketahui. Jadi garam berfungsi sebagai penetral daripada jamur dan bakteri. Karena jamur itu berkembang dengan secara spora, sehingga logika sederhananya adalah ketika jamur itu terkena garam, maka dia tidak akan mampu berkembang biak, sehingga tanaman cabai yang kita miliki itu akan tetap bagus, tidak layu, tidak terkena fusarium ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemupukan susulan terhadap cabai rawit Pelita 8 F1
di usia 72 hari setelah tanam ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.